pun player yang ter-knockdown. Tapi kayaknya udah mulai ada satu player yang ter-takedown. Kali ini Suksi langsung jadi ditombakan oleh Badru. Bakal langsung di-continue. Ada follow up dari Riku. Memang akan langsung masuk ke dalam rumah membersihkan. Terlihat ada satu player di luar sana sampai spray down. Tapi nggak berhasil. Nyangkut dari scope-nya. Betul, ini langsung masuk ke dalam rumah, bahkan dari seorang Riku yang langsung menuju ke bagian lantai 2. Smith bakal masuk di arah yang lain, ada di belakang seorang Luxi, apakah bisa mendapatkan kill karena Luxi berada di dalam satu ruangan. Dua pemain Alter Ego sudah mulai masuk, bahkan kali ini pintunya sudah mulai ditutup, Molotov bakal dilempar ke arah depan. Pintu yang sudah mulai dihancurkan, masih belum bisa untuk mendapatkan Luxi yang berada di bagian dalam dari ruangan itu. Smith bermain di arah tangga dan Luxi pun ter-take down kali ini. Alter Ego berhasil mendapatkan satu orang lagi, namun ada backup dari Liquid yang masuk ke bagian rumah panjang, melihat ke arah luar, bakal ada spray through the smoke dari lantai 1, naik kembali ke lantai 2 dan kali ini Liquid berdansa di arah balkon. Yes, betul sekali. Luxi langsung diamankan oleh Badru. Kali ini Liquid masih menunggu di arah balkon. Smith bakal langsung menyelamatkan temannya. Tapi entah ada waktu atau tidak. Karena Liquid masih berada di lantai 2. Kelihatan dari angle yang sangat tinggi. Bakal langsung dari depan. Tapi ternyata my God. Smith malah berhasil untuk menumbangkan Liquid kali ini. Oh my god, Alter Ego bertahan dengan sangat bagus di bagian rumah panjang. Ryzen bakal touchdown kali ini, menabrakkan mobilnya, akan menghadapi dua pemain dari Alter Ego. Body ke arah sebelah kiri, bakal ada cross combat dan Ryzen berhasil mendapatkan satu pemain. Kali ini last man standing di arah sebelah kanan, namun ternyata fight-nya masih berhasil dimenangkan oleh seorang Badru. Kali ini Bigetron harus tusun di posisi ke-16. Wow. Ini adalah pergerakan Alter Ego yang gak pernah gue lihat pas dari season-season sebelumnya. Tahu gak kenapa? Kenapa tuh? Karena Alter Ego biasanya bermain tidak seagresif ini. Betul. Ini super agresif dan wow. Ini benar-benar match pembuka yang luar biasa. Alter Ego memulangkan Bigetron Alliance, pasti ini banget, mind blowing banget. Wah, itu mind blowing banget. Gue setuju banget apa yang dibilang sama Jerry barusan. Yang lo bilang barusan gue benar-benar setuju, mengingat Alter Ego selalu bermain lebih ke arah objektif dari placement point. Kali ini mereka bahkan komit untuk mendapatkan poin kill. Begitu kenokin satu mereka langsung rush. Mereka nggak peduli dengan adanya backup yang nantinya bakal datang dari arah Bigetron. Yes, bener banget. Gila, men, Alter Ego. Gokil. Tapi memang tadi bisa dibilang follow up dari Ryzen. Ditembakin, RPK masih nunggu momentum dan timing yang tepat, belum terspot, masih ditungguin aja, terlihat di depan sana. Nick ditembakin dengan red side, apakah berhasil didapatkan, tapi ternyata tidak. What? RPK yang tertangkap oleh Powerhouse. Begitu lama backup yang dilakukan oleh seorang Voldemort membuat Nerpeko-nya terkena out, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ini kerugian banget untuk tim RRQ. Sedikit lengah defensif yang dilakukan oleh RRQ di bagian gundukan ini. Bintang bakal langsung melemparkan nades-nya ke arah lower ground. Ada Voldemort di ujung sana dan meletup. What a nades dari seorang Bintang ataupun Ken yang berhasil mendapatkan korban berikutnya. Tapi kita bakal pindah menuju ke arah Boom. Dan juga Bruno Fight yang sedang melakukan fight, di mana kali ini dari Boom berhasil mendapatkan spot, namun satu pemain mereka diamankan oleh Hans. Yes, betul sekali. Onyx dan RRQ masih bertengkar di sebelah sana, tapi ternyata kali ini dari Nox lewat, terobos aja lah begitu cuek, dan dia yang tertembak oleh Hijrah. What happened with Bonafide? Ini adalah pergerakan yang sungguh membingungkan, tapi kali dari Hijrah pun tertangkap dari sisi lain. Ada angle shoot yang terbuka yang berhasil untuk menculik Hijrah. Betul, 2-1 Esport ingin memanfaatkan kesempatan ini, melihat dua tim sedang melakukan pertempuran. Satu steal point tadi, kill, berhasil diamankan sama 2-1 Esport. Alright, ini sangat... Nggak ke steal ternyata, yang ngenokin 2-1, yang nge-end ternyata Bonafide. Oh, oke. Berarti si 21 itu dari high ground ngegangguin fight antara Bonafide sama si sama Boom ya? Yap. Wah, enak banget tuh 21. Enak banget, walaupun mereka nggak ngedapetin killnya ya. Secara nggak langsung yang lebih enak adalah posisi dari Bonafide. Karena yang ngenokin siapa, yang dapat kill siapa. Bener banget. Wah, ini udah asik banget nih. Soalnya udah mulai banyak sekali tim-tim yang berdekatan. Kali ini kayaknya bakal terkena peluru-peluru panas lagi. Mendingan diledakin aja sih jadi fortingan. Ini udah nice idea banget. Tapi kayaknya Ucup masih terkena peluru panas dari Banyu di atas sana. Gambarnya tapi bukan Banyu ya? Bohong. Si bohong tapi. It's okay, no problemo. Kita bakal melihat kali ini tapping yang dilakukan oleh Banyu dengan menggunakan mini dan juga ini skop 8 ya. Ini skop 8 masih berusaha untuk menzoning out. Satu tim, ada tim Bonafide yang masih dipantau dengan sangat jelas. Bot juga bakal memberikan tembakan balasan untuk tim Bonafide. Yes. Dan Boom kayaknya lebih memilih keputusan yang bijak untuk menghindari area ini karena berbahaya banget. Kanan mereka tadi Bonafide, belakang mereka ada 2-1 yang unggul dari segi high ground, dari segi angle view. Betul, itu wise choice juga. Tapi kok Ikiar balik lagi tadi ya?
Mungkin masih penasaran kali Penasaran ya? Mungkin masih bisa ngintip-ngintip buat ngedapetin 1 kill point. Kan lumayan kalau tiba-tiba ngelihat satu pemain Bonafide yang bengong, free, knock-out langsung. Iya bisa. Poin Atau juga. mungkin dia biarin teman-temannya kabur. Ya udah lu pada kabur, gue jagain deh dari Nah, sini. itu juga juga ya? bisa. Itu juga bisa. juga. Yang tahu seperti apa ya hanya mereka dan circle-nya bouncing ke arah utara ini bakal merepotkan untuk Geek Fam, untuk tim Iron Wolf dan juga untuk Void yang cukup jauh dengan zona tapi Bumi sepertinya bakal mendapatkan mereka yang nge-push seperti yang udah dibilang sama Jelly tadi. Kenapa akhirnya balik lagi? Karena mereka ingin mendapatkan setidaknya 1 poin kill ke arah Bonafide dan berhasil. Mereka tadi ngenokin 1 orang aja tanpa finishing poinnya. Tapi kalau kita lihat dari DU cukup dekat dengan 3 pemain dari Morp. Ini mimpi buruk untuk seorang Ryzen karena akan menghadapi 3 pemain dari Morp. Langsung ditip dari arah high ground bahkan tidak mendapatkan trade kill sama sekali. Trade knock pun tidak. Ozora langsung dikenok bahkan kali ini 2 pemain dari DU dalam posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan. Tapi kali ini dari Hands sudah mulai melakukan udah dikup. Oh, ternyata masih belum bisa terlempar ke arah Morp Team. Kali ini Morp Supply Bank masih bisa bertahan di bagian 1 tebing ini. Yes, terlalu jauh nampaknya positioning dari player-player Dewa United. 2 player yang tersisa kali ini, Steve dengan Hands Public nggak bisa terlalu agresif juga karena mereka saling berjauhan. Harus tunggu bersabar sampai ada 1 kelihatan, sengaja bisa nyulik lah 1 atau 2 player. Betul. Ini kalau Dewa United 1 aja kenok, udah 1 lagi pasti kabur sih. Ini kuncinya di Steve, kuncinya di Cai. Kalau misalkan dia bisa mendapatkan momen, karena semua pemain Morp fokusnya ke arah Hands, yang ada di bagian high groundnya. Kalau misalkan Cai bisa mendapatkan kesempatan ini jadi 1 poin yang bagus banget untuk Dewa United. Benar. Soalnya posisinya dari Caca atau Steve ini adalah posisi nge-backstep. Posisi nge-backstep dan Steve pun masih nggak ada yang nge-spot sama sekali. Player-player dari Morp itu semuanya mengarah ke atas, seperti yang sudah dikatakan Pasta. Nggak ada yang lihat ke belakang, sama sekali nggak ada yang aware. Betul, tapi Hands kayaknya di atas kerepotan deh, karena ditembakin juga sama tim 69 yang ada di bagian lower ground sebelah kanan. Sudah menerima beberapa damage untuk seorang Hands dari DU yang ada di bagian atas dari tebing ini. Steve pun masih berada di balik batu, tidak bergeming sama sekali, benar-benar memberikan informasi ke arah Hands yang ada di arah high ground. Kayaknya dia nggak punya nets deh. Kalau dia punya nets dilempar, harusnya bisa dapetin 2 atau enggak 3 pemain dari Morp. Bener, gue setuju. Tapi posisi dari Steve-nya juga bahaya. Belakang Steve itu ada warna biru pas. Di minimapnya kelihatan. Ada warna biru tua, warna biru muda. Warna biru muda itu warna siapa ya? Belum terpantau sama kamera kita juga soalnya. Malah dari sini GD, Aura, dan juga Onyx. Jarak mereka nggak terlalu jauh dan sepertinya Aura sudah mendapatkan target. Ada SG yang sudah mulai terpantau di depan sana. Shake-nya 2 pemain bahkan di arah kompon terlihat dengan sangat jelas mengintip melakukan limpik di arah sebelah kiri. Dan Pinky pun akhirnya menunduk kembali melakukan proning karena tapping dari No Mercy begitu menyakitkan. Betul sekali. Bahkan ada ledakan mobil kayaknya ke arah Void. Tadi sepertinya sempat terlihat di arah Killing Fields tuh Void bertemu dengan Geek. Soalnya tadi ada 1 player dari Geek yang berhasil di take down sama Void. Tapi kita bakal fokus dulu ke arah area Power Grid. Circle-nya juga ke arah sini. Ini enak banget buat Aura. Mereka udah ngamanin compound utama dari Power Grid ini. Tinggal gimana? Jebak ada Dubs juga yang masih tertinggal di bagian gudang belakang dan Alter Ego ternyata juga cukup dekat dengan tim Void. Mereka masih butuh effort untuk masuk ke dalam zona yang berikutnya karena semakin tertuju ke arah Power Grid. Benar sekali. Itu tim-tim yang masih benar-benar di pinggiran. Itu kayak dimulai dari yang Dewa United ke bawah sampai ke kanan. Itu semua bakal lomba-lombaan sih. Bakal jadi lomba lari buat mereka semua. Itu open field, gundukan, sulit banget lu kalau mau berlari, mau pakai mobil juga bakal sulit. Tapi kita bakal fokus dulu dari Maybe Void. Kori 88 sudah mulai memasuk ke ranah, dilemparkan ke arah depan, meletup. Tapi ternyata belum kena siapapun, hanya space damage saja masuk ke arah Smith. Akankah granat kedua connect? Tapi ternyata jadi kembang api di atas saja. Betul, tapi space damage yang diberikan begitu dalam tadi menuju ke arah seorang Smith bakal melemparkan 1 stun grenade ke arah bawah membuat formasi dari tim Alter Ego semakin panik. Sudah mulai ada komit yang sepertinya bakal dilakukan oleh Void. Maybe bakal masuk bagian depan, mendapatkan 1 orang namun trading terjadi dan ada Smith yang masih bisa bertahan sedikit lama ternyata backup fire dari Void. Dubs bakal melakukan follow up kali ini. Smith masih bisa bertahan, Maybe masih tersungkur lesu di bagian depan karena backupnya nggak bisa terus-terusan dilakukan. Ada 2-1 yang bisa melihat angle ke arah mereka kali ini, namun Dubs mendapatkan 1 celah sempit kali ini, berhasil mendapatkan last man standing dari tim Alter Ego. Yes, betul sekali. Dan Asa, what a nice backup. Baru saja hampir ditembakin sama Victim, tapi berhasil untuk menumbangkan 1 player dari Victim. Tapi Fajar kayaknya nggak mau hilangkan momentum. Bakal langsung diras, diterobos aja lalu dipegang ujinya, langsung di spray. Dan ke arah depan akan lepas dengan Asa, tapi Blue Zone sudah mulai menyelimuti. Dan wow, Victim langsung saja mendapatkan momentum timing orang ketiga untuk memulangkan Void. Ya, tapi Blue Zone
Zone ternyata sudah mulai bergerak, Jelly. Ini yang ngebuat Victim gak bakal bisa bertahan lagi. Satu pemain mereka yang berhasil meratakan poin harus tersungkur karena DPS dari Blue Zone yang semakin menyakitkan. Kita bakal pindah lagi menuju ke arah Bonafide dan juga GD yang masih berdekatan namun belum ada fight yang mereka lakukan. Malah tim-tim lain seperti Morph dan juga 69 yang sudah mulai bertemu. Bahkan Fajar termakan oleh Blue Zone dipulangkan ke arah lobby. Kali ini dari Dewa United juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka harus puas di posisi ke-11. Victim di posisi ke-10. Kali ini tinggal 9 tim yang tersisa. 9 tim dan semuanya beramai-ramai berusaha untuk masuk, berusaha untuk menembus circle-nya. Dan kali ini ada fight juga yang terjadi antara 69 dengan Morph. Tim Blind straight to the smoke mendapatkan satu orang Summer. Hulk sudah mulai mengamuk tapi ternyata Body System langsung saja menembaknya dari arah belakang. Hoki, bocil dari Morph Team, bukan kaleng-kaleng. Betul, bukan kaleng-kaleng untuk mempertahankan posisi dia saat ini, tapi dari 69 masih tertahan satu orang. Joyce akan maju ke depan sana, step harusnya terdengar dan ada backup juga dari Morph karena Morph masih menyisakan 3 pemain mereka. Dilawatin begitu aja menuju ke bagian dalam dari smoke, ada spread through the smoke. Melihat satu orang yang sudah melakukan defense close combat dan berhasilkah? Tidak, ternyata masih bisa dimenangkan oleh Hoki. What a nice play. Hoki begitu tenang untuk mendapatkan satu defense dari obstacles yang ada di depan dia. Wow, Hoki game changer dari Morph Supply Bank berhasil untuk menuntaskan semua tim yang berusaha untuk mengeliminasi Morph Team. Bahkan kali ini circle-nya benar-benar ke tengah lagi. Yang enak banget kali ini adalah Aura Esports. Yes, ini Aura harusnya nyayur. Dengan posisi mereka saat ini, mereka berada di dalam compound, mereka berada di arah power grid, mereka tercover dari berbagai sisi dan tim-tim lain cukup enak dipantau. Ini harusnya bakal nyayur untuk posisi dari Aura. Yes, betul. Tapi hati-hati, harus aware juga dengan Onyx. Karena Onyx pun ternyata udah berhasil untuk melakukan touchdown ke dalam circle dari arah utara dan GD. Lihat pergerakan dari GD. Udah berhasil juga untuk menyentuh bagian utara dari circle power grid tersebut. Betul, ini masuk dari arah utara berarti ya, ngebelakangin dari tim Auranya. Aura harus fokus di 2 angle, di mana No Mercy dan juga Jaden ditugaskan untuk menjaga ke arah Bonafide dan juga Morph. Sementara Rosesi dan juga Jaxi bakal menjaga dari arah kedatangan pemain-pemain GD Gits. Tapi kalau kita perhatikan dari tim SG, sudah mulai melihat ke arah Morph Team. Running shoot tadi, sedikit mengumpat juga di balik satu pohon dan langsung di-spray begitu aja. Pergerakan vehicle dari arah Morph Team, namun belum ada satu yang berhasil diamankan. Dan kali ini pergerakan yang begitu licin dari 2 pemain Morph. Wah gila, Hoki udah mengamankan 6 kill point out of 8 dari Morph Supply Bank. Ini benar-benar player baru, pendatang baru yang menjadi apa ya, sorotan utama juga buat seluruh player-player yang lain. Betul. Wow, sangat tidak disangka-sangka, bahkan kali ini masih aja perlahan-lahan menjaga energi lain. Jangan sampai terculik, tapi ternyata ucup dari Bonafide berhasil untuk mendapatkan satu player dari Morph Supply Bank. Betul, berhasil diamankan satu orang. Takanome ada di barisan paling depan, kali ini bakal melemparkan beberapa nades yang menuju ke arah Bonafide, tapi namun Bonafide sudah mulai melakukan split dan ada 2-1 yang join to the fight kali ini. Ada Chisun di bagian depan, siap untuk mengontrol angle-nya, intip kanan dan kiri tersandwich. Kanan mereka ada tim Bonafide, kiri mereka ada Morph, tapi Morph sudah mulai melakukan pergerakan, akan menuju ke arah Onyx. Bintang siap menyambut seorang Hoki yang sudah mulai terspot, tapi sepertinya Bintang masih mencari beberapa obstacles dan terlambat pergerakan yang mendekat ke arah kontainer untuk menyelamatkan diri. Kali ini dari tim Onyx bakal langsung ditabrak begitu saja, hampir saja tadi kena gara-gara tabrakan dari mobil dan komit sekali push yang dilakukan oleh seorang Takanome. Wow, gila. Ini benar-benar tektok yang sangat bagus ya. Taka-tiki dari Morph ini luar biasa banget untuk langsung bisa meretake area milik Onyx. Dan kali ini kita bakal melihat 5 tim yang tersisa. Ada Morph, Bonafide, 21, Aura dan juga Onyx yang berusaha untuk mendapatkan chicken dinner. Jaxi sudah mulai memasak granat dilemparkan ke arah kontainer depan. Di sisi lain juga sudah mulai banyak sekali tim-tim yang bonyok-bonyokan. Betul, bahkan dari pemain Aura juga berhasil memotong rotasi dari 21 Esports. Bonafide juga nggak bakal bisa bergerak kemana-mana lagi karena Morph sudah mulai touchdown. Berhasil meretake tempat yang ditempati oleh Onyx sebelumnya. 2 pemain yang tersisa benar-benar bermain secara apik. Tadi kalau nggak salah 8 kill udah mereka kumpulin ya. Morph, yes. Morph 8 kill udah tadi. 8 lebih malah kayaknya. Itu si Hoki aja udah seorang diri 6 kill point. Wow, dan tiba-tiba ada pengikisan alam ternyata. 3 tim yang tersisa, wow. Ini namanya apa ya, adaptasi alam ya. Adaptasi alam. 4 player yang masih lengkap untuk tim Aura masih bertahan di dalam gudang. Begitupun dengan Genesis Dogma, terculik satu player oleh No Mercy dari celah kecil jendela. Di belakang sana juga sudah ada Daybot dengan 3 temannya. Kayaknya posisi dari Snitchel udah gak bisa diselamatin lagi, bakal dibiarkan bleeding out. Tapi ternyata Daybot gak bakal tinggal diam, langsung saja dilemparkan granat, dilemparkan masuk ke dalam gudang. Apakah berhasil? Oh, tidak connect sama sekali, masih memberikan pressure terus menerus.
tas Nichil bisa diselamatkan atau enggak karena posisinya jauh banget. Betul, posisinya jauh banget, tapi satu orang dari pemain GD ada Booms yang sudah mulai terpantau di bagian satu batu karena Tayonya udah touchdown di depan sana. Booms bakal menjadi pantauan untuk pemain-pemain dari tim Aura, tapi nggak boleh lengah auranya karena di sebelah kiri mereka masih ada Morph yang siap memberikan distraction ketika Aura terlalu fokus dan menembakkan yang begitu bagus dari seorang Booms. Namun ternyata double pick yang sangat rapi dari Aura membuat Boomsnya lengah. Satu orang dari GD kembali terjatuh. Yes, betul sekali. Sudah mulai rontok juga satu persatu, tapi Morph sabar banget mainnya. Udah terkena blue zone juga. Morph di belakang sana apakah berhasil? Light spray through the smoke dari No Mercy. Langsung saja mengamankan dua player dari GD. Tapi ternyata kali ini ada Hoki. Hampir saja ter-knockdown. Tapi dari Taka pun akan melakukan clutch. Gak berhasil. Langsung di-braided sama dua player kiri dan kanan. Hoki sangat sabar melakukan healing. Tapi Aura sudah mulai maju ke depan. Rosensi dan Jaden. Dua teka-teki langsung saja memulangkan Morph tim ke lobby. Betul, ini 4 lawan 2 berarti di mana GD sudah mendapatkan tempatnya dia saat ini. Star gak bakal bisa bergerak kemana-mana karena dia terjebak di area broken wall. Hanya menyisakan satu pemain terakhir dari tim GD. Dari Daibot yang bertahan di balik satu kedudukan secara komik bakal terkapus dan berhasil merepotkan satu orang ternyata. Daibot cukup tenang tapi ada GD yang bakal kepus namun gagal. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Aura. Yes, betul sekali. Dengan mendapatkan berapa kill point tadi ya? Ada sekitar 8. Oke. Dan itu akan menjadi winner chicken dinner pertama untuk Aura Esports di hari pertama PMPL. 9 kill point ternyata. Wow, 9 kill. Oh iya, satu lagi tadi terakhir si Daibot ya. Daibot. 9 kill untuk tim Aura. Congratulations, akhirnya kita melihat tim lain yang mendapatkan winner chicken dinner di hari